Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Permatahati dengan NIM 200161113 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan menulis, yaitu membuat video pembelajaran menulis teks, dan saya di sini mengambil sebuah materi dari teks cerpen. Cerita pendek atau yang lebih sering dikenal sebagai cerpen adalah salah satu materi penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran mengenai cerpen ini disampaikan agar para pelajar Indonesia dapat memenuhi sebuah teks cerpen secara utuh. Utuh di sini artinya adalah tidak hanya sekedar dapat menulis dan membacakan sebuah cerpen ala kadarnya saja. Harus lebih dari itu. Karena sebagai pelajar dituntut untuk dapat memahami ciri-ciri cerpen serta unsur-unsur di dalam cerpen tersebut, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Ya, sebuah cerita pendek yang diproduksi pada dasarnya tidak hanya sekedar untuk menyampaikan sebuah cerita hiburan semata. Teks cerpen ini memiliki ciri-ciri khusus yang membuat kita dapat mengenalinya. Selain itu, di dalam teks cerpen selalu ada unsur-unsur yang harus kita kenali. Lantas, apa yang dimaksud dengan cerpen? Pengertian cerpen adalah sebuah bentuk karya sastra berupa prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya, disertai berbagai permasalahan yang menimpa para tokoh tersebut, serta bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Cerpen ini dapat dibuat dalam berbagai tema yang menarik, mulai dari tema remaja, kasih sayang, persahabatan, kritik sosial, budaya, anak bangsa, dan lain-lainnya. Cerpen sangat dekat dengan literatur bahasa sehari-hari. Cerpen ini pun seringkali dimuat di dalam media massa, baik media massa online ataupun media cetak seperti majalah, tabloid, koran, dan lain-lainnya. Penggemar bacaan cerpen memang banyak. Hanya saja terkadang masih ada yang salah dalam menilai apakah suatu cerita itu termasuk cerpen atau tidak. Yang perlu kita ketahui, tidak setiap teks bacaan cerita yang pendek itu dapat disebut sebagai cerpen. Ada ciri-ciri cerpen secara khusus yang perlu dipenuhi agar suatu bacaan dapat disebut sebagai cerpen. Karenanya, agar kita semua bisa mengetahui perbedaan antara teks cerpen dan teks bacaan lain, kita perlu mengetahui ciri-ciri teks cerpen, yaitu yang pertama, cerpen berupa tulisan yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, teks cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, menceritakan mengenai kehidupan para tokoh. Yang keempat, cerpen dapat habis dibaca dalam sekali duduk. Dan yang kelima, masalah yang disajikan hanya masalah utama saja. Selanjutnya, cerpen penokohannya sangat sederhana. Karakter tokoh tidak terlalu diceritakan secara mendalam. Cerpen memberi kesan mendalam bagi pembacanya. Alurnya tunggal dan lurus, dan tokoh yang ada di dalam sebuah cerpen diceritakan mulai dari ia mengalami sebuah konflik sampai ia menemukan sebuah solusi dari konflik tersebut. Karena ada ciri-ciri cerpen yang harus dipenuhi, maka tidak setiap teks cerita bisa dikatakan sebagai cerpen. Untuk bisa disebut sebagai sebuah cerpen, maka cerita tersebut harus memenuhi ciri-ciri yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selain ciri-ciri pada cerpen, hal lain yang harus kita pahami adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Cerpen pada dasarnya dibangun oleh dua unsur. Unsur tersebut berasal dari dalam dan dari luar cerpen. Unsur pembangunan cerpen yang berasal dari dalam cerpen disebut sebagai unsur intrinsik, sedangkan unsur pembangunan cerpen yang berasal dari luar cerpen disebut dengan unsur ekstrinsik. Lantas apa perbedaan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu? Unsur intrinsik cerpen adalah unsur pembangunan yang berasal dari cerpen itu sendiri. Artinya, berbagai macam unsur ini bisa ditemukan hanya dengan membaca isi cerpen tersebut. Unsur-unsur intrinsik itu dapat berupa seperti tokoh, tema, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat yang terkandung di dalam cerpen tersebut.
Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun suatu cerpen dari luar. Jadi, untuk mengetahui unsur ekstrinsik ini diperlukan analisa lebih mendalam mengenai hubungan cerpen dengan pengarangnya. Unsur ekstrinsik cerpen terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah hal yang dijadikan sebagai pembangun cerita agar sesuai dan dapat diterima dalam suatu masyarakat. Dan yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang yang dimaksud adalah pemahaman dari pengarang cerita mengenai jalan cerita yang dibuat sehingga terciptalah sebuah cerita yang menarik. Selain unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada pada cerpen, cerpen juga memiliki unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini juga harus kita ketahui dalam membuat sebuah cerpen atau mengetahui sebuah cerpen. Kepiawaian penulis dalam menuturkan cerita ke pembaca dapat kita pelajari dan kita praktekkan melalui unsur kebahasaan teks cerpen. Pertama, teks cerpen memerlukan penulisan deskripsi yang jelas dan efektif. Misalnya dalam menggambarkan fisik seorang karakter, penulis dapat menuliskannya dengan kata sifat maupun dengan kata perbandingan. Begitu pula dengan latar cerita. Penulis dapat menggambarkan dengan perwujudan benda atau situasi yang ada di sekitarnya. Kemudian, untuk membuat sebuah cerpen semakin efektif, biasanya menggunakan kata keterangan atau frasa adverbal, yaitu untuk menunjukkan latar tempat, waktu, dan suasana. Misalnya, saat waktu pulang sekolah atau pulang kantor di sebuah desa adat dan lain-lain sebagainya. Penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif juga perlu untuk dipelajari agar isi cerpen semakin menarik dan imajinatif untuk dibaca. Terakhir, cerpen juga tetap memerlukan penggunaan bahasa informal maupun semi-formal yang sesuai dengan aturan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selain mengetahui unsur dan ciri-ciri cerpen, kalian juga harus mengetahui struktur dari teks cerpen. Struktur teks cerpen terdiri dari 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak adalah memberikan gambaran awal atau intisari cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Orientasi yaitu memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerpen. Latar yang dimaksud dapat berupa latar waktu, suasana atau kondisi, dan juga latar tempat. Selanjutnya komplikasi, menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Di tahap ini, penulis memiliki tugas untuk menjaga karakter dan tokoh untuk tetap menarik minat pembaca melalui penggambaran konflik yang ada. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi yaitu memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Selanjutnya resolusi. Resolusi yaitu sebuah konflik yang sudah bertemu dengan pelariannya atau dengan penyelesaiannya dengan cara penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangunnya itu. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian akhir untuk penulis, yaitu mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan pada cerpennya, atau lebih sering kita kenal sebagai amanat dari sebuah cerita. Sekian materi cerpen yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.